Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Kejadian Isra dan Mi'raj ini diawali dengan beberapa kejadian yang memilukan Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah meninggalnya istri tercinta beliau, Sayyidah Khadijah, dan yang kedua adalah meninggalnya paman beliau, Abi Thalib. Yang pertama, meninggalnya Sayyidah Khadijah membuat Nabi Muhammad SAW begitu sedih, begitu dalam, karena Sayyidah Khadijah memiliki banyak kelebihan di antara istri-istri Nabi yang lainnya. Rasulullah SAW pernah menjelaskan di dalam hadisnya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan istri yang lebih baik melebihi Sayyidah Khadijah dengan beberapa alasan. Di antaranya yang pertama, pada saat Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan diangkat menjadi Rasul, di saat itu orang-orang tidak mengimaninya. Tapi Sayyidah Khadijah merupakan orang yang pertama kali beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga yang kedua, di saat orang-orang mendustakannya, maka Sayyidah Khadijah yang membenarkan apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, di saat orang-orang menahan harta mereka, maka Sayyidah Khadijah lah yang mau menyerahkan seluruh hartanya untuk kepentingan dakwah di awal-awal munculnya Islam. Maka Rasul menjelaskan bahwasanya tidak ada harta yang lebih bermanfaat melainkan hartanya Sayyidah Khadijah itu sendiri. Kemudian sebab yang ketiga, bahwasanya Allah hanya memberikan bagi Nabi Muhammad anak-anak melalui jalur Sayyidah Khadijah dan tidak melalui jalur istri-istri yang lainnya. Maka wajar Rasulullah SAW begitu mengingat Sayyidah Khadijah, begitu memujinya dan terus memujinya dan sangat memujinya hingga membuat istri Nabi yang lain cemburu. Maka kita pahami bagaimana Khadijah merupakan pendukung Rasulullah SAW di saat awal munculnya Islam, merupakan saat-saat terberat di dalam sejarah Islam itu sendiri. Bagaimana Rasulullah SAW diutus, kemudian diperintahkan untuk menyampaikan wa anzir ashiratakal aqrabin, menyampaikan kepada kerabat terdekat terlebih dahulu, dan ditentang oleh kerabat-kerabatnya. Kemudian untuk disebarluaskan ke seluruh kaum muslimin. Kemudian tantangan, pukulan, hambatan itu lebih besar lagi. Terbayang bagaimana kesulitan Rasulullah SAW berdakwah menyampaikan Islam di tengah kaum kafir Quraisy. Dan begitunya sampai di rumah, Khadijah lah yang menangkan, membuat semua beban yang ada di pundak Rasulullah SAW, membuat semua tekanan yang diberikan oleh kaum kafir Quraisy itu hilang saat Rasul sampai di rumah Khadijah. Begitulah Sayyidah Khadijah, istri yang begitu penyayang, yang begitu memahami beban, kepedihan yang ada di suaminya. Bukan malah menambah beban, kepedihan yang ada di suaminya, tapi justru mengurangi. Berusaha
membagi apa yang bisa dia bagi, berusaha mengurangi, memberi ketentraman, ketenangan, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah Khadijah seolah-olah tidak ada beban, tidak ada tekanan di dalam pikirannya. Jadi keberhasilan seorang suami tidak mungkin terjadi apabila tidak didukung dengan istri yang hebat, istri yang begitu kuat, istri yang begitu memahami tentang tugas dan tanggung jawab seorang suami. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar merasa nyaman dengan adanya Khadijah, sang istri, sang pendamping yang bisa melengkapi apa yang selama ini dikerjakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kejadian yang kedua, tidak lama setelah Sayyidah Khadijah meninggal, paman tercinta beliau yang bernama Abu Thalib itu pun dipanggil oleh Allah Ta'ala. Kembali sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul lahir dalam keadaan yatim. Kemudian tidak lama ibundanya pun meninggal. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib sampai kurang lebih usianya 9 atau 8 tahun. Kemudian diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib mengasuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari masa kanak-kanak hingga beliau dewasa dan kemudian menikah. Rasulullah SAW pernah menyebutkan bahwasanya di masa awal-awal dakwah beliau, orang-orang kafir Quraisy tidak dapat berbuat keburukan kepada Nabi Muhammad SAW sampai Abu Thalib meninggal. Jadi selama ini yang melindungi beliau ketika menyampaikan Islam, ketika berdakwah adalah pamannya Abu Thalib. Maka tentangan atau permusuhan yang sangat berat yang diberikan oleh orang kafir Quraisy terhadap orang-orang Islam itu sampai begitu pedih, begitu berat. Makanya kita mengingat di dalam sejarah Islam bagaimana para sahabat yang mulia sampai disiksa dengan siksaan yang begitu berat. Bagaimana Bilal bin Rabah disiksa oleh majikannya. Bagaimana keluarga Yasir, ayahnya, ibunya meninggal. Sudah pasti apabila status mereka itu hamba saya, sudah pasti majikannya menindas mereka, menyiksa mereka dengan siksaan yang begitu berat agar mereka mau keluar dari agama Islam. Dan siksaan ini berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Makanya orang-orang yang disebut as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam ini memiliki keutamaan tersendiri di sisi Rasulullah SAW. Mereka yang punya jasa besar di dalam perkembangan Islam. Kaum kafir Quraisy begitu menentang dakwah Nabi sampai mereka melakukan siksa dan sampai mereka melakukan boikot. Dengan adanya Abu Thalib, Rasulullah SAW terselamatkan
dari semua tekanan, dari semua siksaan, dari semua kepedihan yang diberikan dari kafir Quraisy. Maka Abu Thalib menjadi penenang Nabi Muhammad SAW saat Nabi Muhammad berada di luar rumah. Dan Sayyidah Khadijah merupakan penenang Nabi Muhammad SAW saat Nabi Muhammad ada di dalam rumah. Maka dua tokoh ini merupakan dua tokoh sentral selama awal kemunculan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi. Maka kematian kedua tokoh ini membuat Nabi Muhammad SAW mendapatkan kepedihan yang begitu dahsyat. Kita bisa membayangkan bagaimana kita kehilangan pasangan kita. Apalagi pasangan ini memiliki pengaruh yang sangat besar, memiliki jasa yang amat besar, bukan hanya pada diri dan keluarga, tapi bagi umat ini. Dan bahkan bukan hanya pasangan, bahkan Allah juga memanggil paman beliau, yang begitu mengasihi beliau, yang menjadikan beliau seolah-olah anak sendiri, yang menjaga beliau selama dakwah, selama mengembangkan Islam, menyebarluaskan Islam. Bagaimana terpukulnya, bagaimana sedihnya. Semua dipikirkan bagaimana setelah mereka tidak ada. Kepedihan apa yang mungkin akan menimpa, siksaan apa yang akan diderukan. Lalu siapa yang akan menenangkan saat di dalam rumah? Semua menyatu, semua saling menumpuk satu sama lain. Sehingga hal itu merupakan hal yang sangat dahsyat yang dialami Nabi Muhammad SAW. Sehingga wajar apabila tahun itu disebut di dalam sejarah sebagai tahun kesedihan.